Seorang kuda jatuh ke air, tampaknya akan tenggelam. Seorang pria menarik tali, tapi ia kurang kuat. Ia tidak bisa menariknya sama sekali. Ia melihat sebuah kincir air di belakangnya. Terpikir sesuatu. Ia menarik ujung tali itu ke kincir air. Kemudian mengikatnya. Pria itu naik ke atas dan menggunakan tenaga memerah susu untuk memutar kincir air. Untungnya kuda putih itu tertolong. Ia kelelahan melihat si pria dan mengeluarkan air mata terima kasih. Si pria melepas tali di leher si kuda dan melepaskannya. Tiba-tiba kuda itu bangkit dan berterima kasih padanya dan pergi, menghilang dalam cahaya putih. Setelah itu, ia melihat 2 ekor kuda dengan seekor keledai kecil yang bisa berbicara. Ini menakuti si Tony. Keledai berkata, "Kuda putih dari semalam datang untuk membalas budi padanya. Ia akan mengikutinya." Kali ini, si petani melihat kebunnya hancur. Ia terbakar amarah, berteriak memanggilnya. Tony tahu ia tidak bisa tinggal lagi di sana. Keledai itu dibawa ke batang besi. Dalam sekejap, ia sudah pergi ribuan mil. Kali ini Tony teringat akan kedua kuda. Keledai itu dapat berlari dengan cepat. Kedua kuda itu muncul. Jadi seorang manusia, seekor keledai dan 2 ekor kuda memulai perjalanan mereka. Mereka tiba di kota yang indah, tapi tidak menyangka, raja melalui teleskop melihat kedua kuda itu. Dan pada saat itu, Tony sedang pamer ke orang sekitar. Raja ingin memiliki kuda ini. Orang-orang sangat ramai dan Tony masih saja pamer. Keledai itu tidak terburu-buru. Secepat kilat, kuda itu membuka gerbang ke Tuhan dan berlari liar di kota. Si raja mengejarnya. Tapi terjatuh ke tepung, menghadap para warga. Si raja kehilangan wibawanya, merasakan amarah, dan berkata, "Ada burung phoenix di gurun. Jika bisa menangkapnya, akan ada gelar dan kekayaan berlimpah." Keledai itu membawa Tony ke oasis. Menunggu hingga malam hari, ia menggunakan umpan. Sementara itu, muncul cahaya merah di pasir. Melihat biji pinus di pasir, burung itu mengambilnya, membuka mulut, dan memakan biji pinus itu. Ini adalah makanan favoritnya. 1, 2, 3. Semakin banyak maka ia semakin senang. Tapi ia merasa mabuk, mulai tidak bisa diam dan pusing, dan terjatuh. Ternyata Tony mengutak-atik biji pinus itu. Saat ia senang, cakar burung itu memegangnya. Tony kaget dan kemudian lari. Burung itu mengejarnya. Melihat Tony akan dipanggang, si keledai muncul, menjatuhkan si phoenix, membuat burung itu marah. Kemanapun ia pergi, akan menjadi abu. Tony terpaksa lari ke pohon dan melempar biji pinus terakhir. Phoenix itu mengulurkan jari, menangkapnya, dan menelannya. Tentu saja ia tidak ingat, dan pingsan ke sungai. Menunggu burung itu bangun, ia sudah diikat oleh Tony. Burung itu melihat Tony dengan murung dan menangis. Tony merasa kasihan. Ia melepas rantai di phoenix itu. Kemudian phoenix itu terbebas, terbang ke langit untuk berterima kasih pada Tony. Ia memberinya bulu yang warna-warni. Raja yang mengetahui hal ini memerintahkan agar Tony dipenggal. Saat di tempat eksekusi, muncul cahaya merah di langit. Ternyata burung phoenix itu. Ia berputar di udara, kemudian hinggap di titik tertinggi kastil. Melihat banyak orang bertepuk tangan, raja hanya bisa menyerah. Bagaimana ia bisa melepaskan Tony? Dengan cepat mengeluarkan perintah agar Tony pergi ke kerajaan es di kutub, membawa pulang putri. Tapi ia tidak terpikir, di kerajaan es hanya ada salju dan bongkahan es. Tidak tahu memanjat seberapa tinggi. Mereka baru mencapai puncaknya. Tony ingin cepat sampai. Gerbangnya juga terbuat dari es. Kali ini bulu si phoenix terbang melewati gerbang.
Kemudian gerbang itu meledak. Keledai yang kurang beruntung menjadi bola salju besar, mengarah ke bongkahan es, dan tersangkut di ujung tebing. Di dalam kastil es itu, putri yang cantik sedang tertidur. Karena ada banyak putri, yang mana yang asli? Kemudian bulu Phoenix itu membangunkan si putri. Ia dan Tony jatuh cinta. Putri itu langsung setuju untuk pergi dengan Tony. Mereka berdua turun dari ketinggian yang sangat tinggi. Tony lupa ia adalah seorang manusia. Ia nyaris remuk. Keledai itu mengeluarkan sayap, dan membawa mereka ke kastil. Melihat putri yang cantik, raja memiliki niatan buruk. Membunuh Tony, membunuh paus raksasa yang menyerang nelayan. Baru boleh menikah dengan putri. Kamu pikir ini adalah gunung? Lihat dengan baik. Ini adalah seekor paus yang diikat dengan rantai. Lihat rantai besi ini. Tubuhnya ditutupi lumut. Ia sudah terkurung sangat lama. Ia bersuara dengan sakit. Tony yang menunggangi keledai. Tiba. Kali ini, paus ini menangis. Tony memutuskan untuk menolongnya. Mengendarai si keledai. Mendarat di tubuh si paus. Di dalamnya seperti galaksi. Sangat indah. Keledai itu tidak sengaja mengenai si paus. Merusak rantai itu. Ia berdiri. Membuat mereka berdua tersemprot keluar. Akhirnya si paus terbebas. Nelayan yang termakan juga dimuntahkan keluar. Untuk berterima kasih kepada Tony, paus itu menyuruh kepiting kecil memberi Tony cincin safir. Tony belum menyelesaikan perintah si raja. Ia diam-diam menyusup untuk menolong si putri. Ia ditemukan seorang menteri. Tony memberi cincin itu ke putri. Menteri itu menjebol pintu sel. Raja yang mendengar keributan pun keluar. Melihat keledai di jendela, bersiap menembaknya. Tony juga tertangkap. Ini adalah hukuman bagi Tony. 3 buah kuali raksasa. 1 berisi air mendidih. 1 air dingin. Dan 1 lagi minyak panas. Jika Tony dapat melewatinya, maka ia akan dibebaskan. Sebelum ia dihukum, ia mengaku kepada rakyat, tapi didorong oleh raja. Putri itu melepas cincin. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Ia terbang ke udara, jatuh ke kuali kedua, dan menjadi beku. Bulu Phoenix itu terbang keluar. Tony tertolong lagi. Jatuh ke kuali berisi minyak. Kali ini tidak ada yang terjadi. Ketika rakyat mengira ia sudah mati, sebuah dandelion perlahan melambung di udara, menerangi seisi kota. Ternyata keledai yang terluka itu menghabiskan tenaganya, lari ke ujung dunia, mengambil dandelion. Raja belum menyerah. Ia melompat, dan terperangkap gelembung. Melayang jauh keluar angkasa. Tony menjahit raja baru, dan putri menjadi ratu. Keledai itu menemani mereka. Apakah kamu suka film fantasi petualangan ini? Semua penuh dengan animasi. Jika tidak suka, jangan sedih. Yang suka dapat mengikuti diriku.